Danau Fish. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu subscribe channel ini sehingga channel ini semakin berkembang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana untuk pengobatan ikan cupang kalian yang memiliki ekor yang rusak, krepes, ataupun yang kena jamur. Nah, hari ini kita akan praktek bagaimana untuk proses perawatan dan sekaligus penyembuhannya dalam waktu 1 bulan, teman-teman. Oke, bagaimana videonya? Ikutin terus. Oke, teman-teman, jadi kebetulan di sini saya memiliki ikan super red yang kemarin habis dikawinin. Itu si pejantannya ini banyak ekornya yang robek, baik itu dorsal, anal maupun caudalnya robek. Nah, kali ini saya mau berbagi tips sama teman-teman bagaimana perawatan ikan yang memiliki robek ekor seperti yang ada di depan. Apa-apa aja alat yang perlu kita siapkan sebelumnya? Yang pertama ya seperti biasa, daun ketapang. Yang pasti daun ketapang yang udah diolah ya teman-teman. Jangan sampai daun ketapang yang baru diambil langsung kita jadikan untuk bahan treatment, itu malah membuat penyakit. Karena daun ketapang yang di pinggir jalan itu banyak mengandung bakteri. Dan juga yang seperti biasa juga yang tidak pernah saya tinggalkan dalam proses treatment ikan itu kayu secang, teman-teman. Obat biru atau bleed X, yang terakhir garam, teman-teman. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan pindahkan dulu ikannya ke soliter yang airnya bening biar teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, teman-teman, ini di depan kalian ada ikan super red yang ekornya hancur, teman-teman. Itu dikarenakan proses perkawinan kemarin, jadi hancur ekor si pejantan, teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tips sama teman-teman bagaimana sih perawatan si ikan ini agar kembali sehat, teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya jenis super red yang benar-benar bagus ya, teman-teman ya. Clean, nggak ada nodanya, nggak ada irid maupun black scale-nya, teman-teman. Tapi sayang sekali setelah perkawinannya kemarin itu ekornya dihajar sama si betina, teman-teman. Nah, apa-apa aja atau bagaimana langkah-langkahnya yang harus kita lakukan, teman-teman? Oke, ikutin terus. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita lihat di sini, tadi airnya itu kan penuh dengan ketapang yang pekat. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan yang pertama, bersihin soliter sebersih mungkin, teman-teman. Bila perlu menggunakan sabun, tapi dengan harus dibilas yang sangat bersih, agar jamur-jamur atau bakteri atau kuman yang tergantung di dalam air maupun soliternya itu bersih, teman-teman. Oke, itu step yang pertama. Setelah kita ganti air ini secara bersih dan secara keseluruhan, langkah berikutnya yaitu masukkan garam ikan, teman-teman. Boleh garam dapur, boleh garam ikan, boleh. Nah, itu secukupnya saja, teman-teman. Kalau airnya 2 liter itu minimal 1,5 sendok makan, teman-teman, maksimal ya. Nah, setelah itu kita aduk airnya sampai garamnya itu larut. Oke, aduk terus sampai benar-benar airnya itu sudah mengandung garam. Fungsi garam apa, teman-teman? Nah, jadi si ekor ikan yang robek itu biasanya rentan sekali untuk ditumbuhi jamur. Nah, kalau ekor ikan yang robek itu ditumbuhi jamur, itu bisa menyebabkan ikan kita jadi sakit, teman-teman. Sakit, lemes, tidak mau makan, sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, makanya air yang harus digunakan itu harus menggunakan garam. Oke, jadi garam bisa membantu untuk membunuh bakteri-bakteri. Oke, dan juga garam ini bagus untuk penyembuhan pada luka ikan tersebut, teman-teman. Jadi pastiin air yang teman-teman gunain itu sudah diberikan campuran garam ikan. Oke, teman-teman. Nah, boleh dideketin. Ini sepertinya udah cukup larut ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah larut seperti ini,
langkah selanjutnya yaitu kita gunain Bleach It. Oke, obat biru. Obat biru ini juga untuk pengobatan penyakit jamur teman-teman. Jadi bagus juga untuk pencegahan jamur yang tumbuh pada sirip ikan yang robek. Oke, kita masukkan hanya beberapa tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, setelah itu kembali kita aduk secara merata. Nah, itu bisa kita lihat perubahan airnya ya. Airnya sudah mengandung Bleach It dan garam ikan, teman-teman. Oke, ini penampilannya. Nah, terus langkah berikutnya kita masukkan daun ketapang. Daun ketapang yang udah diolah ya. Ingat ya. Ini prosesnya ya seperti biasa, dimasukin, diremes-remes agar sari-sari pati ketapang itu keluar. Agar pH airnya kembali stabil, normal sehingga ikan nyaman, teman-teman. Nah, langkah terakhir dan ini yang paling penting, harus menggunakan kayu secang. Karena kayu secang ini banyak kandungan-kandungan yang bagus banget untuk pengobatan ikan. Kalau mau melihat kandungannya boleh cek di video saya yang sebelumnya, itu tentang ramuan merah. Itu saya menggunakan kayu secang ya, kita masukkan kayu secangnya. Nah, setelah semua ramuan atau obat-obatnya tercampur rata, baru kita masukkan ikannya, teman-teman. Nih ikannya nih, ambil ikannya. Kita masukin ikannya, teman-teman. Oke, nah ikannya udah masuk di sini kan. Nah, step berikutnya, kalau ikan teman-teman di rumah itu dalam keadaan robek sekaligus lesu, nggak mau makan, nggak mau ngedok, nyudut aja, berarti teman-teman harus mengganti air ini 2 hari sekali. Setiap 2 hari sekali teman-teman harus ganti yang baru dengan treatment yang sama. Jadi setiap 2 hari itu harus diganti airnya seluruhan. Prosesnya seperti proses yang di awal tadi itu lakukan selama 1 bulan rutin. Tapi jikalau ikan teman-teman hanya robek, kondisi fisik hanya kondisi fisik, tapi dari sisi mental atau penyakitnya itu nggak ada masalah. Kalian boleh menggunakan ini minimal bisa 4 hari sekali, bahkan bisa 1 minggu sekali baru diganti airnya secara keseluruhan. Dan tidak kalah penting, beri pakan hidup 1 hari 2 kali. Misalnya jentik nyamuk pagi, sore juga dikasih makan setiap hari, teman-teman. Jadi proses pertumbuhan ekor ikan itu kembali itu juga bergantung pada pola makanan. Semakin sering teman-teman menggunakan pakan yang bergizi atau bagus buat ikan, maka semakin cepat proses penyembuhannya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat untuk teman-teman. Yang pasti jangan lupa untuk berbagi ilmu di kolom komentar. Bagi teman-teman yang punya cara lain atau punya pengalaman lain, boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan juga like video ini bila kalian suka. Subscribe video ini agar kami semakin semangat untuk membuat video. Nyalakan notifikasinya agar ketika saya update video terbaru, teman-teman bisa langsung dapat pemberitahuannya. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini dan salam satu air.